Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ervan Maulana. Nah, di video learning journal pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas tentang pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap ketertiban pembacanya. Nah, di sini ada anggota kelompok yang minggu lalu melakukan presentasi tentang materi tersebut. Nah, yang pertama di sini dijelaskan bahwa definisi dan konsep anatomi artikel dan berita. Yang pertama ada dalam struktur artikel ilmiah. Yang pertama ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis dan atau empiris, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini juga selanjutnya ada konsep anatomi artikel dan berita. Yang pertama ada struktur berita, ada headline, subheadline, body, conclusion. Nah, ada elemen yang dapat mempengaruhi keterlibatan pembaca. Yang pertama ada kayak gaya penulisan, bahasa, visual, dan juga panjang. Proses pembuatan artikel dan berita. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa ada riset, dan yang kedua ada penulisan dan penyuntingan. Penulisan, yang terakhir ada penyuntingan. Nah, artikel penulisan dan artikel berita. Di sini ada etikanya. Ada etikanya. Yang pertama ada etika penulis artikel menurut Anonymous, bahwa dijelaskan. Nah, teman-teman, di sini bahwa ada etika dalam penulisan artikel ilmiah menurut Anonymous, yaitu yang pertama ada setiap informasi hasil penelitian harus diseminasikan atau disebarluaskan dan dapat dipublikasikan di media cetak ataupun elektronik pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi berganda atau duplikasi, kecuali yang bersifat rahasia atau menyebabkan keresahan publik. Yang selanjutnya ada hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau proceeding atau dalam bentuk buku. Yang terakhir ada peneliti sebaiknya mencantumkan sumber dana penelitian, kecuali penyandang dana menolak pencantuman tersebut. Selanjutnya ada menurut Sauka, kode etik penulisan artikel ilmiah. Yang pertama ada melahirkan karya orisinal atau bukan dijiplak, bukan dikopi. Yang kedua, sebagai orang terpelajar mestinya menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Yang selanjutnya, bertanggung jawab secara akademis atau tulisannya. Yang kelima, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Selanjutnya, menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Yang terakhir, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Pelanggaran ilmiah tersebut diantaranya ada falsifikasi, fabrikasi, dan plagiarisme. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada proses pembuatan artikel dan berita. Yang pertama ada riset. Nah, riset di sini bahwa penelitian yakni sebuah proses kritis untuk menanyakan suatu hal dan berusaha untuk menjawab pertanyaan mengenai fakta dunia. Kalau dianalisa apa yang disampaikan, penelitian dapat disimpulkan menjadi sebuah proses bagaimana mendapatkan fakta melalui serangkaian cara atau metode untuk mendapatkan informasi, baik itu secara analisa, datang ke tempat narasumber, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada penulisan. Nah, salah satu proses yang paling penting untuk menarik konsumen di dalam berita atau artikel adalah penulisan teks. Pada sebuah berita ini atau artikel tentunya masing-masing memiliki struktur penulisannya sendiri agar teks atau tulisan itu tertarik. Tentu harus memiliki beberapa aspek yang harus dilakukan.
Yang pertama di sini dijelaskan bahwa memiliki judul yang menarik, gaya penulisan, dan juga gunakan fakta atau data. Yang terakhir ada menyunting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata dasar sunting melahirkan bentuk turunan, yaitu menyunting, yang bisa kita sebut kata kerja. Penyunting yaitu kata nomina dari beberapa turunan tersebut. Makna yang utama dalam proses pembuatan berita dan artikel yaitu menyiapkan naskah atau tulisan yang sudah dibuat untuk siap cetak atau siap terbit, untuk memperhatikan sistematika penyajiannya atau isi, dan juga bahasa menyangkut ejaan, diksi, serta struktur kalimatnya. Di sini juga ada penjelasan tentang yang tadi sudah dijelaskan tentang struktur berita, seperti headline. Nah, headline di sini adalah bagian pertama yang dibaca pembaca dan dapat memainkan peran penting dalam menarik perhatian halayak masyarakat. Dan juga yang selanjutnya di sini ada subheadline. Nah, bagian kedua yang dibaca pembaca dan dapat memberikan lebih banyak konteks tentang topik, baik itu artikel atau berita. Nah, subheadline di sini yang menarik dapat membantu mempertahankan minat pembaca dan mendorong mereka untuk membaca lebih lanjut. Selanjutnya ada body artikel. Nah, di sini tempat di mana informasi utama disampaikan. Bagian ini juga harus ditulis dengan gaya yang jelas, ringkas, dan menarik tentunya, dan harus mencakup semua detail penting yang pembaca butuhkan untuk memahami topik ini. Selanjutnya ada conclusion. Conclusion di sini bagian terakhir artikel atau berita, dan dapat membantu menarik pembaca dengan memberikan ringkasan poin-poin atau memberikan pemikiran akhir, atau yang bisa kita sebut dengan kesimpulan. Nah, mungkin teman-teman di situ saja yang dapat saya jelaskan atau saya ulas tentang pertemuan. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan atau saya ulas tentang pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembacanya. Yang tadi sudah dijelaskan tentang beberapa strukturnya dan juga etika dan struktur berita, proses pembuatan artikel dan berita, faktor pengaruh keterlibatan, dan juga definisi dan konsep dari artikel dan berita ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.